Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota Banda Aceh. Tepatnya tanggal 31 Desember 2022. Jadi nanti malam kebiasaan orang non muslim ataupun orang muslim yang berada di luar Aceh merayakan malam pergantian tahun. Jadi teman-teman, kita mutar-mutar dulu ke kota Banda Aceh. Kita lihat apakah di kota Banda Aceh ada perayaan tahun baru seperti daerah lain atau tidak. Oke teman-teman, mari kita gas dulu ya sampai ke kota. Kita lihat suasana menjelang malam tahun baru di kota Banda Aceh. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Sesuai dengan himbauan MPU Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh khususnya, tidak dibolehkan merayakan malam tahun baru Masehi. Ya, tidak boleh membakar mercon, tidak boleh berkumpul, apalagi mabuk-mabukan. Ya, juga ada himbauan juga dari aparat kepolisian setempat ya di sini. Oke teman-teman, sekarang kita menuju depan Masjid Raya ataupun kota Banda Aceh. Ya, kita lihat bagaimana situasi di pusat kota. Apakah ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya? Oke teman-teman, yuk kita lanjut. Kita sudah memasuki wilayah kota ya. Ini ada gapuranya, gerbang selamat datang di kota Banda Aceh. Kita lihat situasinya bagaimana. Nanti juga kita putar ke kawasan daerah-daerah yang ada non muslimnya ya, daerah yang ada gerejanya, ada wiharanya ya, kita putar nanti. Waduh, banyak polisi juga kan, apalah, ada mobil lengkap ya, polisi memantau situasi keamanan. Hari ini tepat saat ini tepat jam 6 ya, jam 6 sore ya teman-teman. Atau tepatnya pukul 18 sore. Beginilah situasi dan kondisi kota Banda Aceh menjelang malam tahun baru. Oke teman-teman, kita gas saja. Jadi teman-teman, menurut informasi tadi saya memantau sejak jam 12 siang ya, sampai saat ini jam 18 sore tanggal 31 hari Sabtu ya, kota Banda Aceh. Seluruh tempat wisata yang berada di wilayah kota Banda Aceh jam 6 sore ataupun jam 18 sore sudah ditutup ya, sudah ditutup dan dilarang masuk. Salah satunya adalah pantai Pelabuhan Ulelu ya, Pelabuhan Ulelu, pelabuhan penyeberangan Ulelu ke Pulau Sabang. Biasanya dipadati ya pengunjung, apalagi sore-sore hari libur seperti hari ini. Tapi hari ini tampak sepi dan sudah ditutup ya, pintu masuknya sudah ditutup. Jadi tidak dibolehkan untuk memasuki area Pelabuhan Ulelu ataupun pantai Ulelu. Begitu juga dengan tempat wisata yang lain ya, di Lunga, Lampu, Ujung Bate semua ditutup jam 6 sore. Beginilah suasana di kota Banda Aceh menjelang malam tahun baru. Saat ini kita sudah memasuki kota Banda Aceh ya, ini di atas jembatan penyeberangan ataupun flyover kota Banda Aceh, Simpang Surabaya, kota Banda Aceh. Yuk teman-teman, kita gas saja. Nanti juga kita memutar ke sana ya, kita mutar ke kawasan gereja ya, depan gereja, wihara, tempat ibadah umat non muslim ya. Kita lihat suasananya bagaimana ya. Sengaja saya buat video sore hari ini untuk saudaraku yang berada di luar Aceh, di Jakarta, di Malaysia, dimanapun. Suasana kota Banda Aceh. Ini kita sudah sampai di Simpang Peniti ya, Simpang Lampu Merah Peniti, sebelah
Sebelah kiri kita ada gedung keuangan negara. Gedung keuangan negara. Sebelah kanan ada markas besar ya, ada Denpom, kantor PM. Oke teman-teman, kita gas saja. Udah lampunya sudah mulai hijau ya. Kita di lampu merah Simpang Kodim ya. Tidak jauh lagi kita sudah berada di depan Masjid Raya. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kita putar dari depan Masjid Raya aja ya. Kita putar ke arah Penayung. Kalau di sana di Penayung itu banyak non Muslim. Maksudnya ada beberapa gereja di sana. Kita monitor dari depan aja ya. Oke, ini depan Masjid Raya. Suasana menjelang malam tahun baru. Banyak pengunjung. Oh, di sana. Hati-hati bocil. Jangan nyebrang dulu bocil. Oh, mau lagi buat video ini. Di depan Masjid Raya. Mohon maaf, kameranya tidak bisa saya arahkan ke sana karena saya sendiri di mobil. Waduh, macet. Macet guys. Waduh. Macet guys. Mana ini orang? Udah jam 18.30. Ntar lagi salat maghrib. Kemana? Hah? Kemana? Mau kemana? Hah? Waduh. Beginilah suasana di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Jadi tidak jauh dari masjid ada sebuah gereja yang tergolong lama ya, masuk gereja peninggalan masa Belanda, masa pemerintahan Hindia Belanda. Kira-kira 1 kilo, kira-kira 1 kilometer ya, atau 800 meter lah lebih kurang. Di sana kan tadi masjid di belakang. Nah, ini kita udah maju ke depan. Ini melintasi jembatan Pantai Perak. Itu gerejanya. Ini gereja yang paling besar di kota Banda Aceh. Nah, itu salibnya kan ayam. Gereja apa ini namanya? Gereja Katolik apa? Saya baca ya. Paroki apa ini? Paroki Hati Kudus Banda Aceh. Paroki. Apa itu paroki? Bentar, saya mutarnya. Saya putar ke sana. Nah, arah itu ya. Ya, nampak nggak? Nggak boleh langsung ke sana. Tangkap mas satpam. Oke, di sebelah kiri tadi gereja. Satu gereja aman. Tidak ada umbul-umbul, tidak ada tanda-tanda perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi tahun 2023. Tidak ada tanda-tanda. Jadi tepatnya di Simpang 5 Banda Aceh. Di depan kita itu ada Hotel Kirayat, Hotel Kiryat Muraya. Jadi tidak jauh dari sini, belok kiri itu ada gereja juga. Ada 2, 3, dua. Satu lagi bukan gereja. Yang ada naga itu apa? Wihara ya? Pokoknya bukan Muslim, non Muslim. Jadi sengaja saya videokan supaya teman-teman tahu bagaimana situasi di Banda Aceh menjelang malam tahun baru. Itu teman-teman ya. Oke, kita gas dulu. Oke, kita gaskan lagi.
Jadi sesuai dengan himbauan Majelis Ulama Aceh, jadi MPU sudah menghimbau tidak boleh ada yang merayakan malam tahun baru secara terbuka di sini, ya. Bagi non muslim silakan di rumahnya, di gerejanya, di tempat ibadahnya. Karena jam 18 sore seluruh tempat hiburan ataupun tempat wisata sudah ditutup, ya. Begitu juga dengan himbauan dari kepolisian, tugas kepolisian yang ada di Aceh. Nah, ini di sebelah kanan tadi ada naga apa tuh? Wihara ya, tempat ibadah umat beragama Buddha ya kalau nggak salah. Oke, kita ke depan lagi. Sana kita mantau ada gereja satu lagi. Apakah ada tanda-tanda mereka merayakan tahun baru nanti malam, atau memang sederhana saja ataupun dirayakan secara tertutup ataupun secara terbatas, ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada satu gereja wihara masih kosong, ya, tidak ada. Jadi saya nggak paham ini kebiasaan umat beragama non muslim, bagaimana cara merayakan tahun barunya? Apakah secara terbuka atau masing-masing di tempat ibadahnya? Saya tidak paham. Di sebelah ini ada gereja. Ini ada dua gereja. Gereja dua. Oh, banyak ada mobil di depan. Ini gereja GPIB Banda Aceh. Ini satu lagi ada gereja apa ini? Gereja Katolik Banda Aceh. Tahu namanya. Oke, dua gereja ini di Penayung masih sepi-sepi. Ada 2 mobil, 3 mobil di depan, tapi tidak ada kerumunan massa maksud saya. Oke teman-teman, kita gaskan lagi, mutar ke sana ke depan lagi. Kota Banda Aceh tidak ada perayaan tahun baru. Oke teman-teman, kita masuk gang, ya. Kawasan ada non muslim tapi aman-aman saja, tidak ada tanda-tanda akan ada perayaan malam tahun baru, tidak ada tanda-tanda, sepi-sepi ya. Sentosa Guest House. Oh, penginapan ini sepi aja penginapannya. Sugang. Inilah suasana kota Banda Aceh di kawasan padat penduduk, ya. Moga-moga saya tidak tersesat. Oke, bisa keluar ini. Langsung keluar. Himbauan. Ini ada himbauan di depan kita, himbauan. Dalam rangka tahun baru 2023, 1. Menghimbau kepada masyarakat Gampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk tidak melaksanakan perayaan pergantian tahun baru Masehi 1 Januari 2023 dengan kegiatan yang tidak bermanfaat serta bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat Aceh. 2. Dilarang memperjualbelikan, bakar petasan, marcon, kembang api, trompet atau sejenisnya. 3. Memelihara dan menjaga kerukunan, keamanan. Aduh, ada mobil di belakang. PJ Gecik Gampung Laksana, Zamdami. Gak bisa kita baca, ada mobil di belakang teman-teman, ya. Pokoknya dilarang lah, ya. Petasan dilarang, trompet dilarang, ya. Kampung Laksana ini di kota ini, pusat kota. Yang jelas dilarang merayakan tahun baru dengan cara yang tidak bermanfaat. Itu ditulisan di sana. Maksudnya merayakan bakar petasan, trompet, nggak boleh kalau di Aceh. Kalau di tempat lain ya terserah. Ini kita berbicara di Aceh, ya. Aceh. Oke teman-teman, demikianlah suasana menjelang tahun baru di kota Banda Aceh. Ini apa lagi? Waduh. Oh, ada perbaikan jalan. Pikir udah tahun baru. Ada mobil, alat berat ini apa ini? Kren, ada kren. Tapi kalau jalan padat ya teman-teman, ya, padat.
bukan karena tahun baru. Kalau sore memang sering macet seperti ini. Tapi hari ini hari libur ya. Ada proyek PP ini. PP ini apa? Proyek PTPP. PP kalau saya tidak salah itu perusahaan BUMN ya. PP. Ini nggak bisa kita gaskan ini teman-teman, ya macet. Oke, kita tunggu aja. Bagaimana caranya harus keluar dari sini? Ini kawasan mana? Saya kurang tahu. Gampung Kuta Alam. Oh ya, ini kawasan Gampung Kuta Alam atau jalan apa ini? Pokoknya kalau lurus Simpang Jabotape itu aja, ya. Patokannya Simpang Jabotape. Waduh, macet. Waduh, sudah 5 menit ya. 5 menit lebih macet. Belum bisa kita gaskan ini teman-teman. Mohon bersabar ya. Jadi beginilah suasana di kota Banda Aceh menjelang malam pergantian tahun. Ya, semoga kita selamat, sehat ya. Besok sudah memasuki tahun 2023 Masehi, teman-teman ya. Tidak ada tanda-tanda ada perayaan tahun baru di kota Banda Aceh. Di depan rumah ibadah umat Nasrani, Kristen tidak ada. Di depan rumah ibadah umat Katolik, apalagi itu, Buddha juga tidak ada tanda-tanda perayaan tahun baru. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dengan channel YouTube Imran Fase. Mohon di subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya, informasi terbaru dari Aceh. Kalian semua yang berada di luar Aceh. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.